Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam bagi ikhwah filah dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Erik Fahri, di Laroiba Podcast. It's showtime. Ya, terima kasih ya telah menonton acara ini ya, dan juga mengklik channel Laroiba TV ya, karena sebentar lagi kita akan membahas dan mengupas tuntas terkait dengan tema-tema yang hits ya, dengan narasumber yang hits juga tentunya ya. Sekarang di Laroiba TV kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, tamu yang tidak asing lagi di kalangan anak muda di Banten terutama ya, tamu yang juga bisa kita gali informasinya lebih dalam terkait dengan kepemudaan dan juga pendidikan ya, tidak lain dan tidak bukan yaitu adalah CEO dari Rumah Prestasi Indonesia, Kang Mujang Kurnia. Ya, Assalamualaikum Kang Mujang. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi gimana wabarakatuh. kabarnya, Kang Mujang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Gimana Kang Erik, sehat? Alhamdulillah sehat luar Oke. biasa. Gimana nih kesibukan saat ini? Alhamdulillah kesibukan masih membersamai anak-anak muda, mengurus rumah prestasi. Kita terus berikhtiar mengajak anak-anak muda khususnya di Provinsi Banten untuk bertumbuh, berkembang, peduli terhadap Banten agar di masa depan lebih gemilang ya Banten. Gitu. Luar biasa ya. Jadi sangat cocok nih Kang Mujang ini untuk kita tanya-tanyai ya terkait dengan tema kita kali ini, karena tema kita kali ini itu Kang Mujang kita akan mengupas tuntas terkait dengan pemuda dan prestasi. Mantap. Ya, luar dalam biasa. 30 menit ke depan ya, mudah-mudahan cukup ya. Siap, Walaupun memang sebenarnya itu masih kurang sebenarnya ya. Betul. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa kita sambung lagi seperti itu. Siap. Ya. Jadi Kang Mujang ini berarti tadi sedang mengurus juga Rumah Prestasi Indonesia. Itu selain mengurus itu ada kesibukan lain Kang Mujang? Sibukan lainnya mengurus usaha ya Usaha. di bidang digital kreatif, juga kita di pelatihan-pelatihan ya salah satunya, dan yayasan begitu juga kita khususkan untuk tadi melatih skill kepemudaan ya, di kepemimpinannya, life skill seperti public speaking, kepenulisan dan yang lainnya kita Oke. fasilitasi itu. Ya. Mantap. Ya. Untuk Rumah Prestasi sendiri nih, Ya. Kang Mujang. Siap. Itu apa sih yang melatar belakangi berdirinya Rumah Prestasi itu, Kang Mujang? Oke, siap. Sebelumnya terima kasih ini udah diundang ke Iya. Laroiba TV ya. Laroiba TV, Podcast. betul. Nah, saat ini pesantren yang kekinian dan luar biasa nih. Amin. Jangan lupa Ini- di-subscribe ya. Ini Subscribe. harus Ya. banget nanti karena akan banyak informasi dari Betul, sini. Ya. betul. Oke, jadi Rumah Prestasi itu Kang Erik sebenarnya lembaga pendidikan dan juga pelatihan ya, yang kita fokuskan ke anak-anak muda biar mereka menjadi generasi berprestasi yang diharapkan oleh bangsa ini gitu ya. Karena saya itu ini sebenarnya berawal dari pengalaman saya pribadi yang dari kampung, dari pelosok, yang untuk akses ke pendidikan begitu ya, dan juga mungkin masih tertinggal karena terlahir dari keluarga yang tidak beruntung begitu ya, tidak terlalu beruntung lah istilahnya dari segi finansial gitu ya, dan maka kesempatan sekolah dan yang lainnya itu terbatas gitu, sehingga saya ketika bisa kuliah alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan banyak orang yang membantu gitu, saya berpikir wah saya harus peduli terhadap generasi bangsa khususnya di Banten yang juga nasibnya seperti saya. Akses ke pendidikan kita susah, di kampung kan akses dari informasi kota susah gitu ya. Maka saya inisiasi untuk memilih mendirikan untuk berkontribusi terhadap lingkungan, salah satunya mendirikan Rumah Prestasi itu lewat gerakan literasi gitu ya. Terus pelatihan-pelatihan untuk upgrade skill anak-anak muda seperti pelatihan public speaking, kepenulisan. Maka per 2018 saya dirikan, awalnya hanya bentuk taman baca, memfasilitasi anak-anak agar mau baca, terus juga peduli sama pendidikan. Terus akhirnya kita alhamdulillah punya asrama juga untuk kita dirikan program Akademi Tahfiz juga. Kita berikan beasiswa kepada anak-anak muda yang mau menghafal Quran dan juga mau berlatih di situ ya. Berikutnya juga ada pemberdayaan ekonominya. Kita ada tadi usaha di digital kreatif seperti penerbitan juga ada. Dan kita perpustakaan tetap kita pertahankan, dan program inti lainnya adalah kita di pelatihan, Kang.
Ada pelatihan yang kita roadshow ke daerah-daerah untuk memberikan motivasi ke anak-anak muda di Provinsi Banten biar peduli terhadap pendidikan, mau kuliah. Maka saya tulis buku juga tuh, judulnya Semua Bisa Kuliah. Iya. Itu biar memotivasi anak-anak Banten karena ini sekaligus gitu ya. Iya. Saya itu per 2018 buka data, ternyata angka partisipasi rata-rata sekolah di Provinsi Banten itu baru sampai tingkat SMP, Kang, kelas 3. Jadi masih butuh kita nih orang yang peduli sama pendidikan. Belum lagi saat itu ternyata pengangguran di Banten itu tertinggi, Kang. Gitu ya. Jumlah pengangguran di Banten ini tertinggi. Wah, maka kita nggak bisa mengandelin pemerintah. Kita yang memiliki kesempatan pernah belajar dan yang lainnya harus ikut serta. Nah, saya lewat Rumah Prestasi dan alhamdulillah kemarin per 2021 ternyata meskipun gerakan-gerakan begitu ya, saya tidak mengharapkan apresiasi lain dari luar gitu ya. Ternyata dilihat oleh pemerintah, Dispora Provinsi Banten mengapresiasi kita, memberikan anugerah pemuda pelopor juara 1 di Provinsi Banten, lalu ikut nasional, diberikan apresiasi juga dari nasional, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pemuda pelopor tingkat nasional. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, gitu. Meskipun tadi ya itu mah bonus mungkin ya dari yang kita lakukan, meskipun bukan orientasi kita. Sebenarnya kita terus membangun, memfasilitasi anak-anak muda gitu. Tapi intinya kembali ke niat ya, betul, Kang Ujang. Karena tadi juga Kang Ujang terinspirasi dari diri sendiri yang memang sebelumnya mungkin punya strugglingnya agak sulit seperti itu ya, Kang. Jadi tidak ingin adik-adik yang ada di bawah gitu kan ya, bisa juga lebih mudah lagi seperti itu ya. Makanya sekarang alhamdulillah Rumah Prestasi itu bagi yang dari kampung misalkan mau tinggal di situ, bahkan makannya kita sediain gitu. Yang penting tadi syaratnya mau menghafal Quran. Iya. Karena menurut kita di Rumah Prestasi, prestasi terbaik itu adalah yang Al-Quran itu kan baru bacanya saja udah dapat pahala kebaikan. Gitu, apalagi dihafal dan yang lainnya diamalkan. Jadi prestasi terbaik justru ketika kita punya hafalan lalu diamalkan Al-Quran itu, ditebarkan, wah itu udah dunia akhirat pastinya, Kang. Betul. Laroiba juga programnya Tafiz ya. Tafiz, betul. Jadi emang berkah sekali nih Laroiba. Insya Allah, amin. Masya Allah ya. Ya. Gitu. Oke. Jadi memang sudah lumayan juga ya, banyak yang menghasilkan kader-kadernya juga ya, Kang, di Rumah Prestasi juga. Oke. Baik. Terkait dengan prestasi nih, Kang Ujang. Terkait dengan prestasi kan pasti kita bicara prestasi, bicara juga anak mudanya gitu. Betul. Karena mungkin bukan hanya yang tua seperti itu yang berprestasi, justru banyak juga yang muda yang berprestasi gitu. Mungkin yang saya ingin tanyakan nih ke Kang Ujang, kiat-kiat untuk pemuda-pemuda masa kini untuk meraih prestasi. Karena memang sekarang ini rata-rata pemuda-pemuda masa kini ini melihat orang-orang yang berprestasi, yang tingkat belajarnya tinggi seperti itu terlihat malah cukup seperti itu. Malah kebalikannya, kebanyakan orang-orang yang mungkin petang-peteng ya kan, masuk geng motor gitu tuh sekarang ya, naudzubillah min dzalik ya, Kang ya. Itu malah yang dianggapnya keren. Mungkin sekarang sangat terbalik gitu tuh. Orang-orang yang berprestasi, yang punya ranking segala macam itu dibilangnya kutu buku. Malah tapi orang-orang yang misalnya jago berantem atau apa ya Allah, itu malah dianggapnya yang keren yang viral gitu yang itu viral kemarin kan jadi padahal mah ujung-ujungnya pakai baju oranye juga kan. Betul. Gimana tuh, Kang? Jadi harus kita pahami dulu ya, berprestasi itu seperti apa sebenarnya. Jadi kalau kita tuh di Rumah Prestasi, ukuran berprestasi itu memang tidak selalu juga juara 1 misalkan di kelas, belum tentu ya. Justru kita itu berprestasi rujukannya adalah kepada hadis Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi kalau kita bawa ke kita hari ini, sebenarnya orang yang berprestasi sesungguhnya adalah ketika seseorang yang memiliki manfaat, kontribusi nyata terhadap lingkungan, bangsa, dan juga agama gitu. Nah sekarang cek aja nih, kita termasuk orang-orang yang tadi ya mungkin viral dan yang lain, apakah ada dampak kontribusi kebaikan terhadap lingkungan, bangsa dan agama dan orang lain gitu. Kalau tidak, itu menurut kita tidak masuk ke kategori hadis Nabi sebaik-baik manfaat orang tadi ya. Jadi berprestasi itu juga misalkan, oh saya emang nggak bisa jadi juara 1 dan yang lainnya di kelas, yang nggak harus dipaksakan. Karena bisa tetap berprestasi. Jadi setiap orang itu, setiap anak muda itu bisa berprestasi dengan gayanya masing-masing.
ada yang bisa unggul di olahraga, mangga olahraga selama tadi poinnya adalah bermanfaat kepada bangsa, agama, dan juga sesama, gitu. Mungkin bisanya hanya bisa membuat orang tua tersenyum, itu berprestasi. Karena bisa jadi ada yang juara 1, dia viral dan ternyata orang tuanya kecewa dan yang lainnya, itu tidak menjadi prestasi kan, gitu, tidak menjadi kebanggaan. Jadi berprestasi itu tadi ukurannya adalah ketika kita bermanfaat, memberikan kontribusi kebaikan, dampak positif kepada yang lain, itu adalah udah berprestasi. Jadi teman-teman kalau memang bisanya baru membahagiakan orang tua lewat nebar senyum, ya lakukan. Bisa membuat bangga guru, ya lakukan gitu. Bisa mewakili sekolah lewat perlombaan, lakukan juga gitu. Jadi dengan gaya kita itu sesuai juga yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pendidikan kita itu bahwa ya kita silakan gitu berikan berprestasi itu, keunggulan sesama itu dengan potensi dasarnya kita bisa lakukan. Itu poin pertama, mungkin tipsnya adalah silakan buat anak-anak muda itu sekarang apa yang teman-teman sukai, temukan itu sukanya di mana, lalu asah sampai menguasai. Jadi bukan hanya sekedar suka doang, tapi benar-benar dikuasai gitu ya. Saya sukanya apa, kuasai itu. Kalau sukanya desain grafis, kuasai sampai itu kita ahli di sana, lalu kita kontribusikan. Apakah cukup dengan suka lalu kita menguasai? Belum. Lanjutannya adalah pastikan yang kita sukai dan kita kuasai itu juga dibutuhkan oleh masyarakat, lingkungan, dan bangsa kita. Gitu ya. Dan ujung-ujungnya juga karena namanya juga hidup ya. Terakhir adalah harus ada feedback terhadap pemasukan, yaitu berupa uang. Ya kan? Betul. Jadi yang kita lakukan itu, pastikan yang kita lakukan adalah kita enjoy melakukannya, kita suka berarti kan. Tapi juga kita memang menguasai itu, bukan hanya sekedar suka doang. Dan ketika kita suka dan menguasai, pastikan dibutuhkan oleh masyarakat, berarti untuk berkontribusi kan, memberikan solusi terhadap lingkungan sekitar. Dan ketika kita memberikan kontribusi, pastikan juga ada nilai rupiahnya, ada nilai cuan. Jadi jangan cuma capeknya aja. Betul, itu jangan cuma nilai capeknya saja. Saya misalkan bisa nulis, suka nulis, maka kuasai cara menulis yang baik, lalu bukukan, pastikan itu dibutuhkan sama orang lain yang kita tulis. Contoh misalkan cara membangun pesantren yang banyak siswanya, dibukukan tuh. Kira-kira ilmu itu dibutuhkan nggak sama orang? Dibutuhkan pasti, dan orang mau berani bayar kan untuk beli buku itu. Nah yang begitu, jadi ada kontribusi kebaikan terhadap orang lain, tapi juga ada feedback berupa cuan tadi. Seharusnya begitu tuh anak-anak muda itu berpikirnya ya, sehingga terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan, termasuk tadi saya awal sampaikan, Provinsi Banten ini kita jauh tertinggal. IPP kita, Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Banten ini kita di peringkat kalau tidak salah itu 3 ya, tapi terakhir. Jadi cukup tertinggal lah kita ya dari segi indeks pembangunan pemudanya. Nanti ini sebenarnya bisa dikoreksi di Google ya, bisa dicari di internet data indeks pembangunan pemuda. Sehingga hari ini tuh di Spora juga, saya membersamai di Spora beberapa tahun ini, kita gencar melakukan kegiatan-kegiatan pembekalan, pembinaan, pelatihan terhadap anak-anak muda karena PR-nya besar di Banten ini. Ada 5 domain minimal yang harus diperhatikan dalam pembangunan pemuda ini. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Pendidikan di Banten ini tadi saya sampaikan, kita baru rata-rata sampai kelas 3 SMP. Jadi masih banyak PR-nya. Maka harus lembaga pendidikan ini harus lebih gencar lagi. Terutama juga mungkin dinas pendidikannya ya. Dan itu bagaimana semangat motivasi berpendidikan anak-anak muda ini makin kuat, makin mau lagi melanjutkan pendidikan tinggi, karena itu salah satu kunci pembangunan. Gitu. Yang kedua itu tentang kesehatan. Nah, kesehatan generasi muda khususnya di Banten ini juga kita masih indikator dalam mengukur kesehatan itu adalah banyaknya jumlah perokok dan kesakitan dari aktivitas merokok dan obat-obatan terlarang itu. Dan itu banyak, tinggi ternyata nilainya, angkanya. Jadi jumlah perokoknya banyak dan yang sakit gara-gara itu banyak. Itu di Banten juga PR-nya. Berikutnya adalah angka pengangguran juga menjadi indikator dalam pembangunan pemuda. Dan ya selain pemerintah tentu anak-anak muda juga harus hadir di situ, gitu ya. Kita termasuk ya, saya dan kawan-kawan yang bergerak di kepeloporan gitu ya, kita bikin komunitas, bikin apa, bergerak untuk memberikan kesadaran itu. Berikutnya
selain itu juga adalah tentang gender ya. Gender juga mungkin tentang partisipasi perempuan dalam aktivitas publik gitu ya. Dan juga kepemimpinan terakhir. Kepemimpinan juga menjadi indikator dalam pembangunan pemuda, yaitu aktifnya pemuda di organisasi, keterlibatan di kegiatan sosial dan yang lainnya. Itu juga dibutuhkan untuk pembangunan indeks pembangunan pemuda, dan itu menjadi PR besar di provinsi ini yang harus bukan hanya pemerintah saja, tapi kita semua hadir. Begitu juga anak-anak mudanya. Ayolah gitu, anak-anak muda jangan terlalu banyak rebahan tidak jelas, nongkrong tidak jelas, malah main motoran gak jelas. Tadi indikatornya misalkan apakah itu berdampak terhadap kebaikan lingkungan dan juga menghasilkan uang nggak buat kita, minimal 3 itu tipsnya, 4 itu tadi ya, untuk bisa berprestasi itu. Pastikan kita mengetahui prestasi itu seperti apa, tadi bukan hanya juara kelas saja, tapi ketika kita bermanfaat kepada lingkungan dan sesama. Maka tadi cari yang kita sukai itu apa gitu ya, dan suka saja tidak cukup, karena kalau suka berarti masih mikirin diri sendiri gitu kan. Pastikan juga kita menguasainya. Dan suka menguasai ini tidak cukup, pastikan orang lain dari yang kita kuasai ini juga mendapatkan manfaat. Gitu. Baru terakhirnya adalah ada cuan juga masuk ke kita. Itu kan berarti produktif banget kita. Itu udah mengentaskan apa? Pengangguran. Karena kita udah bisa mandiri. Juga mungkin kesehatan karena kita produktif terhadap hal-hal yang positif. Terus juga terhadap kepemimpinan. Otomatis kalau orang aktif itu pasti diperhitungkan sama masyarakat sekitar. Begitu, dan yang lainnya lah begitu. Itu yang harus kita dorong terus. Begitu. Iya, luar biasa ya. Jadi semuanya mencakup ya. Jadi benefit ke diri sendiri dapat, ke orang lain dapat, menguntungkan juga dapat. Ya karena memang saya juga percaya setiap individu itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita bagaimana memunculkan potensi itu ya, Kang Ujang ya. Nah, ini yang juga mungkin menjadi hal yang absen ya, lupa dan dilupakan oleh anak-anak muda sekarang, sehingga mereka hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting gue senang main game terus. Tapi kamu ini berdampak gak sih sama sesama gitu, sama bangsa gitu utamanya kan? Ya harusnya dia sadar tentang itu. Gitu. Maka ini anak-anak muda harus disadarkan tentang bagaimana yang aktivitas itu pastikan berdampak terhadap bangsa. Karena kalau kita tidak begitu, yang ngurus bangsa ini di masa depan bukan orang kita, gitu ya. Bangsa lain sana udah mempersiapkan bagaimana bisa menguasai Indonesia, begitu ya. Jangan sampai lah kejadian di masa lalu kita dijajah terulang. Meskipun mungkin konsep penjajahannya udah berbeda gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak mudanya lebih banyak tadi menikmati kenyamanan hidup yang itu hanya sesaat. 10, 5, 15 tahun ke depan justru itu akan menjadi bumerang buat kita kalau kita tidak berubah. Begitu. Iya, karena memang kita itu juga salah satu negara terkonsumtif. Ya, karena memang banyak itu seperti konser-konser luar negeri gitu, banyak yang mengincarnya Indonesia gitu kan. Karena memang kan pasar di Indonesia itu ya penikmat gitu ya. Kang ya. Jadi bukan memprodusen sesuatu gitu tuh. Dari mulai kreatifnya pun kita belum bisa gitu untuk mengkreatif vitaskan dari daya imajinasi kita bagaimana seperti itu. Apalagi tahun 2045 kita memiliki bonus demografi ya, jumlah penduduk anak muda usia produktif itu sangat tinggi sekali. Nah, ini bukan hanya jadi bonus sebenarnya kalau kita tidak mempersiapkan diri, justru jadi ancaman nanti kan. Gitu seperti bumerang ya. Dan kita ini menjadi pasar bangsa lain saja kan. Gitu, karena jumlah kita itu nanti kita diprioritaskan 2045 ke sana itu menjadi 4 negara dengan jumlah penduduknya tertinggi, ekonominya terkuat gitu ya. Kalau jumlah penduduk mungkin bisa jadi kita di urutannya, tapi kalau terkuat secara ekonomi itu masih harus diperjuangkan. Kalau anak-anak mudanya ternyata lengah dan yang lainnya, belum tentu kita menjadi terkuat kan gitu ya. Sangat PR sekali ya Kang Ujang ya. Oke, baik. Mungkin tadi sudah kita kulik nih terkait dengan anak muda yang berprestasi gitu kan. Tadi ada 4 kiat dari Kang Ujang. Sekarang kita balik ke ranah pesantren Kang Ujang. Nah, mungkin ikhwah filah di rumah ingin tahu gitu, terutama ya santri-santri
yang ada di luar sana atau santri di Laraiba mungkin nanti ada yang menonton ketika nanti sudah pulang, karena kan di pesantren tidak boleh bawa HP ya Kang Ujang ya betul. gitu. Nanti mungkin ada kiat-kiatnya seperti itu untuk bagaimana santri ini agar seimbang seperti itu. Jadi untuk agamanya dapat dan tadi dunia juga dapat, karena kan prestasi juga tadi terakhir bonusnya itu cuan tadi seperti itu. Dan juga yang bermanfaat bagi orang lain, dan itu juga sudah disebutkan di hadis dan di Al-Qur'an juga. Betul sekali. Memang kita ini hidup itu kan harus seimbang ya. Antara urusan akhirat dan juga kan Allah udah nitip sama kita. Ya kejar akhirat tapi jangan lupakan dunia gitu kan. Nah, bagi santri mungkin bagi anak-anak pelajar ya, yang harus kita siapkan adalah, saya selalu menyampaikan kita harus menyeimbangkan 3 kecerdasan minimal. Satu adalah kecerdasan intelektual. Jadi intelektual kita ini juga harus berbobot, bermutu kan. Itu adalah hasil dari belajar kita di sekolah. Mulai dari baca buku, dialektika, belajar dari guru dan yang lainnya, itu adalah mengasah intelektual kita. Tapi itu saja tidak cukup untuk membangun masa depan. Karena itu bisa digantikan oleh robot. Kita harus juga fokus membangun kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional, kecerdasan akhlak, bagusnya adab, begitu ya. Ini juga justru jauh lebih penting daripada intelektual tadi. Tapi saya menyarankan tidak pilih salah satu, harus seimbang antara intelektual dan emosional. Karena kalau kuat secara intelektual saja, dia jadi penipu nanti. Curang lah, yang penting gue selamat, gue kaya, yang lain terserah, gue tipu gitu kan, nanti gitu. Dan itu yang banyak terjadi sekarang. Betul. Jadi dia dengan kebaikan dia, dengan kepintaran dia memanfaatkan orang lain. Nah, tapi kalau punya kecerdasan emosional, apapun yang dia lakukan adalah orang lain tersakiti nggak ya Mas saya? Nah, itu kan justru jauh disenangi oleh banyak orang. Jauh berkah gitu, pertemanan dan yang lainnya. Bukan hanya keuntungan tentang finansial saja, tapi tentang kebaikan, ukhuwah gitu kan kalau dari pondok pesantren. Nah, yang 3 juga penting, tidak hanya 2 poin tadi, tapi juga kecerdasan spiritual. Ke depan tantangan kita banyak, apalagi di digital ya. Apa saja itu bisa kita tampilkan dan tonton di sini. Kalau nggak punya benteng spiritual, kita juga akan terlena dalam kehidupan di masa depan ini. Tapi nggak boleh juga kita mentang-mentang anak pesantren di masjid terus ngafal Quran terus, tapi nggak ngurusin lapangan pekerjaan, nggak ngurusin sekolah, nggak ngurusin pertemanan dan yang lainnya. Nggak boleh juga gitu. Harus seimbang. Justru ada di zaman sahabat itu, ada sahabat yang nongkrong terus di masjid. Umar langsung, kamu masih muda, bawa pedang gitu ya, diusir dari situ. Karena silakan, harus seimbang lah intinya gitu, antara intelektualitas juga emosional dan juga kita kekuatan spiritual itu kita harus dekat kepada Tuhan, karena itu menjadi benteng, pondasi. Ketika ini seimbang, insya Allah kita akan menjadikan Indonesia semakin gemilang ya, karena punya generasi yang secara keimanan akidah kuat. Jadi gempuran apapun dari barat, dari timur, dari mana, dari langit, dari mana gitu. Kita kuat gitu. Ujian apapun, entah itu pandemi atau apa kan udah saya lewatin, kita akan tetap kuat secara akidah gitu. Begitu juga ketika kita memiliki kecerdasan emosional, kita diterima banyak orang, kita dekat dengan orang banyak, kita berjejaring, ukhuwah, bukan justru gontokan tuh. Kenapa? Karena itu mungkin kecerdasan emosionalnya, kecerdasan ukhuwahnya kurang kuat, sehingga ketika dipermainkan yang ada bukannya bersatu, justru pecah belah. Kelompok ini menyerang kelompok ini dan yang lainnya. Harusnya itu harus dikuatkan. Itu kan kecerdasan emosional. Dan juga intelektual. Membangun bangsa ini juga di masa depan kita butuh ahli teknologi, ahli ekonomi, perminyakan, pendidikan dan yang lainnya. Maka persiapkan. Anak-anak muda harus hadir di semua lini itu. Begitu. Oke, mantap, luar biasa ya. Jadi memang harus seimbang ya Kang Ujang ya. Jadi jangan hanya mungkin spiritualnya dan juga untuk ilmu dunianya juga bisa. Dan saya itu Kang Erik, saya itu menemukan dan melihat itu ada di pesantren. Yang ketiga poin tadi itu didapatkan, dipelajari, diasah, dikembangkan. Intelektual sudah jelas ya, ada proses belajarnya, ilmunya. Juga ada emosional, itu akhlak adab kan diajarin di pesantren. Dan juga spiritual apalagi.
bangun lebih. Maka kemarin kan misalkan ada info yang sekolah Jam 5 jam pagi. 5 pagi. Iya. Ya sebenarnya pesantren jam Sudah 3.30 duluan. udah bangun gitu ya. Itu untuk menguatkan spiritual kan, tahajud dulu dan yang lainnya. Itu saya menemukan memang di pesantren. Betul. Pendidikan yang menyeimbangkan 3 kecerdasan tadi. Dan ini kalau dimaksimalkan, dioptimalkan dengan betul-betul ya, disupport oleh pemerintah, oleh masyarakat dan yang lainnya, saya rasa masa depan bangsa kita semakin kuat. Ya. Dari segi SDM-nya, dari segi persatuannya, dan juga dari segi intelektualitas tadi, kompetensi dan yang lainnya, kita akan memimpin dunia insya Allah. Insya Allah, amin. Dan mudah-mudahan salah satu dari pemimpin dunia itu ya keluaran dari pesantren itu. Betul, ya Kang Mujang. harus dikawal, itu harus jadi. Okay. Alhamdulillah ya. Jadi memang selain tadi yang kita bahas anak muda yang berprestasi, ya dengan pesantren juga, santri juga banyak ataupun punya potensi lebih malah ya Kang Mujang ya. Makanya mungkin ikhwah fillah sekalian, kalau misalnya ingin sukses ya boleh pesantren. Nah, apalagi betul. pesantrennya di Laroibah. Iya, betul. Ini ya. Luar biasa Laroibah ini. Insya Allah. Ya, jadi mungkin sebelum kita tutup nih Kang Mujang, ya, terakhir gitu tuh, Kang Mujang ada lagi nggak nih untuk ikhwah fillah sekalian di Laroibah TV, TV nih ada pesan gitu tuh yang memang ingin Kang Mujang utarakan gitu sebelum kita say goodbye lah untuk sementara. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya Kang Mujang ya. Oke, siap. Yang pertama tentu terima kasih banyak Kang Erik dan juga Laroibah sudah mengundang saya ke sini. Saya senang sekali. Cukup kaget ya pas masuk. Wah, ternyata luar biasa Laroibah nih. Adem gitu ya tempatnya. Dari depannya kecil ya. Betul, dari gerbang. Saya kan belum suka lewat terus tuh di depan. Iya. Pas masuk ternyata, wah luar biasa, gedungnya bagus. Di sebelah sana ada persawahan, angin sepoi-sepoi gitu ya. Dan ini cukup nyaman sekali untuk belajar. Nah, mungkin buat teman-teman dan tim di Laroibah khususnya ya, terus semangat untuk membangun generasi bangsa, dan ini adalah insya Allah akan menjadi amal jariah yang sangat luar biasa karena menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan untuk anak-anak muda tentu yuk persiapan terus diri kita untuk menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan juga Banten nih, khususnya yang orang Banten ya. Karena bagaimanapun masa depan itu adalah tanggung jawab kita. Yang sekarang jadi gubernur, jadi presiden, bupati, kepala dinas dan yang lainnya itu semua akan tergantikan oleh kita. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, justru mungkin diganti tetap oleh kita, tapi kualitas kitanya jauh lebih buruk daripada mereka. Padahal cita-cita dari pendiri bangsa kita, bangsa ini harus menjadi bangsa yang luar biasa. Kenapa? Karena sumber daya alamnya melimpah, masyarakat SDM-nya tadi banyak penduduknya, gitu ya. Dan jumlah penduduk anak mudanya itu sangat besar. Dan kalau ini dioptimalkan dan kita mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin betul Indonesia, apalagi Banten nih yang menjadi kepalanya Pulau Jawa, sudah seharusnya kita menjadi paling the best lah ya, paling bukan terbaik. lagi terbawah betul gitu ya. Ayolah bersama-sama kita persiapkan diri dengan terus belajar, upgrade diri, terus bersemangat terhadap kebaikan-kebaikan. Kalau ada kegiatan positif di pesantren dan ikut gitu ya, kegiatan-kegiatan dari orang tua arahan dan yang lainnya dinikmatin dan yang lainnya. Ada kesempatan kuliah diambil dan yang lainnya gitu ya. Terus saja bersemangat untuk mengakses kegiatan-kegiatan yang positif dan mulai berkontribusi dari hal kecil. Saya menyebutnya jadilah lokal hero, baik itu di kampung, di sekolah, dimanapun kita sedang berada, jadilah pahlawan di sekitar kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Mujang ya. Mudah-mudahan nanti juga kedepannya kita bisa bersinergi kembali ya dengan Rumah Prestasi. Ada mungkin YouTube-nya, IG-nya mungkin silakan. bisa di Instagram saya Mujang Kurnia MK, mangga untuk silaturahim dan tanya-tanya begitu ya. Dan Rumah Prestasi, semua ada Rumah Prestasi official, YouTube, Facebook, Instagram dan yang lainnya juga bisa. Nanti bisa mungkin gantian nanti dengan bisa collab gitu ya. Siap. Oke, mungkin itu ya dari kita untuk podcast kita kali ini ya, sangat luar biasa sekali ya. Untuk kali ini kita sudah membedah ya sedikit banyaknya tentang terkait dengan pemuda dan juga prestasi. Mudah-mudahan ikhwah fillah semuanya di rumah bisa termotivasi ya, apalagi tadi Kang Mujang bilang kan Banten ini PR-nya luar biasa ya. Pemuda-pemuda Banten ayo bangkit sekarang, terutama yang pemuda-pemuda yang ada di pesantren ya. Oke,
Mungkin itu saja. Kang Ujang, terima kasih Siap, kedatangannya Kang sama-sama, Ujang. Mudah-mudahan kita sama-sama. nanti bisa ketemu lagi di Amin. lain kesempatan. Dan itu saja untuk podcast kita kali ini. Stay tune untuk podcast-podcast menarik lainnya, untuk bintang tamu menarik lainnya. Ya. Nanti